Jadi cawe-cawe kita sebenarnya udah bisa ngerasain arahnya kemana. Gitu. Nah itu secara hukum tim advokasi itu bisa melakukan apa? Setidaknya ya himbauan dong pasti. Kan? Iya, pastinya tadi seperti Mas Igung tadi kalau ada istilah cawe-cawe yang terus terang aja kita katakan Mas istilah itu kan datang dari orang nomor satu di negara kita ini ya. Ya di mana awalnya mengatakan tidak mungkin atau tidak mau ikut cawe-cawe itu dengan urusan namanya pilpres atau pileg atau apapun itu. Tapi ternyata baru seminggu kemudian kok direvisi. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara harus cawe-cawe. Katanya begitu. Jika diperlukan cawe-cawe dia akan cawe-cawe. Ya, ini tidak konstitusi dong, ya, melanggar konstitusi dong cara-cara seperti itu. Undang-Undang Dasar 45 kita sudah jelas-jelas menyatakan bahwa presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Itu saja, nggak ada urusannya dengan pemenangan salah satu atau salah dua paslon. Atau belum ada paslon teman-teman. Baca capres misalnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, ini gue pertama kali terima kasih banget Bang Dul. Bang Dul di sana yang mengoperasikan handphone dan ngatur-ngatur. Terima kasih sutradara sini Bang Dul. Lagi-lagi ketemu Bang Juju sahib gue udah lama teman-teman. Bang Juju tuh ada di mana-mana. Kalau bicara soal relawan aneh, soal gerakan-gerakan kritis, nah Bang Juju ini ada di mana-mana. Hari ini kita ada di Semiloka Tim Advokasi Nasional Anies Baswedan Potensi Kecurangan dengan tema Potensi Kecurangan Pemilu Presiden tahun 2024. Dan yang namanya advokasi selalu Bang Juju ada di sana. Bang Juju di sini juga bawa beberapa simpul relawan yang beliau menjadi pembina di sana. Pengurus dan pembina ini Bang, lo kayaknya nggak ada habisnya. Perasaan gua organisasi lu banyak banget, Bang. Selama satu tujuan untuk Anies Presiden ya, kita dukung lah, ya kan gitu di mana-mana. Duitnya relawan dari mana? Dan itu penting teman-teman ya, karena banyak orang menyangka relawan Anies itu, bahkan para buzzer RT mengatakan mereka ngomong kemana-mana bahwa relawan Anies itu dibayar. Lu dibayar, Bang? Bayar sama klien kan? Insya Allah itu klien. Bang Juju adalah advokat teman-teman, jadi yang bayar dia adalah klien. Bang Juju, hari ini tim advokasi ini mau ngapain nih Bang? Ya sebetulnya kita kan dinamakan tim advokasi ini tergabung ya, para advokat yang kebetulan satu misi satu visi, mungkin punya satu nilai perjuangan begitu ya. Di mana punya tujuan yang sama juga, yaitu bagaimana sebetulnya Bapak Anies Baswedan itu sebagai bakal calon presiden 2024 itu, dan insya Allah beliau akan menjadi caleg presiden 2024 itu sesuai dengan prosedur yang ada dan aman, itu yang pentingnya, aman ya. Jadi capres nantinya 2024 dan paling tidak steril lah begitu Mas Haji, dari gangguan-gangguan yang aneh-aneh di luar sana gitu ya, dengan berbagai cara mencoba untuk mengganjal Anies Baswedan supaya tidak jadi, jangankan capres, bakal calon presiden aja, wah banyak banget berusaha menjegal begitu. Jadi oleh sebab itu tim advokasi dibentuk yang dimulai dari Jakarta ini. Ada senior kita juga di sana, ada Bapak Dr. Herman Kadir misalnya, dan teman-teman yang lain. Itu tadi kami baru mengadakan seminar tentang potensi kecurangan di pemilu presiden 2024 nanti. Utamanya itu ditujukan pada bakal calon presiden Pak Anies Baswedan begitu. Ya, oke. Jadi asumsinya adalah pemilu 2024 dan Pilpres 2024 tetap berjalan. Asumsinya seperti itu. Dan ada asumsi lagi, ini terjadi kecurangan. Karena perdebatannya gini teman-teman, di kalangan relawan itu. Jadi pernah bicara dengan salah satu pentolan ya, dari wadah simpul-simpul relawan yang ada, kita udah capek debat soal pemilu 2024 bakal curang nggak sih? Ya udah, kita nggak usah debat lagi, kita setuju aja pasti curang. Karena udah dipastikan curang, diasumsikan curang, maka harus dibentuk misalnya saksi. Saksi dibentuk dari relawan bekerja sama dengan partai, dan karena yang resmi saksi itu dapat surat punya legal standing, punya surat penunjukan. Surat kuasa dari partai, maka nanti akan bekerja sama dengan partai. Nah, tapi hampir semua simpul relawan yang dibentuk setahu gua itu pada mau jadi saksi. Jadi saksinya kebanyakan. Tapi terus sekarang yang menarik adalah dari semua orang yang relawan banyak yang pengen jadi saksi, tapi belum ada satupun yang berinisiatif untuk mengadvokasinya. Makanya ini tadi sedikit dengar pemaparannya dari para senior Bang Juju dan
Bang Ahmad Yani dan Pak Herman Kadir ini akan mengadvokasi sengketa-sengketa pemilu, ya mungkin sengketa suara dari level paling bawah, benar kan? Ya begitulah. Jadi memang program utama kami tim advokat ini. Jadi kalau dikatakan istilah advokasi itu tidak dalam pengertian advokat saja ya dalam hal ini. Advokasi artinya adalah mereka termasuk dalam hal ini aktivis-aktivis relawan itu yang mau membersamai kami begitu ya. Nanti operasionalnya di tiap-tiap TPS seluruh Indonesia kita harapkan begitu ya. Itu untuk melakukan apakah namanya ikut memonitor, ikut mengawasi, dan kalau perlu sebagai pelaksana juga di TPS ya, sebagai pelaksana panitia TPS itu pemilihan suara. Mereka bisa terjun langsung tidak dalam pengertian mereka bukan advokat, mereka tidak bisa advokasi Bang Haji. Nah, jadi mereka bisa pokoknya sebagai nanti kalau itu pas di TPS handphonenya dikosongin dulu, memorinya terus direkam terus. Berbagai metode ya, tim relawan itu bisa melakukan tadi salah satunya melalui catatan mungkin ya, di handphone. Nah itu jika mereka timbul suatu kecurigaan terhadap proses pemilihan itu kan, di pemilihan suara di TPS itu, mereka bisa lakukan itu. Nah, tapi Bang Juju, biasanya ya dari pengalaman, ngobrol-ngobrol dengan pengalaman Pilpres 2019, kecurangannya bukan di TPS-nya. Oke. Ya, oke lah dimulai dari TPS, tapi ada lagi yang lebih parah yaitu di kecamatan. Tapi ada lagi yang lebih parah teman-teman. Nah itu katanya pas di ujungnya itu isunya, itu datanya ditukar, bayangin. Datanya ditukar. Sempat tadi disinggung dan dibahas, ya, diskusikan juga selintas walaupun tidak secara sempurna ya, detail, karena ini nanti kita rencanakan diskusinya akan berjenjang Mas Haji. Jadi minimal 2-3 minggu sekali kita adakan diskusi ini berjenjang. Itu salah satu modusnya seperti Mas Haji jelaskan tadi ya, bahwa itu tidak hanya di TPS saja ya, baik di tingkat PPS, tingkat PPK kecamatan maupun tingkat wali kota atau pemerintahan daerah ya, gubernur seperti itu. Dan tadi diharapkan rekan-rekan relawan itu memang diharapkan ya, kita akan bentuk tim-tim itu dan dikawal ya, diawasi oleh tim-tim advokat ya, advokat dalam arti timnya pemenangan Anies Baswedan pastinya. Nah itu akan mengarahkan, mengadvokasi gitu ya, mengadvokasi teman-teman baik relawan maupun pemilih-pemilih itu sudah, jika dirasakan atau dicurigai ada timbulnya kecurangan dari mulai tingkat TPS tadi masih bilang sampai tingkat kelurahan ya, sampai tingkat wali kota atau provinsi seperti itu. Oke, ini menarik ya teman-teman. Itu lagi-lagi mengandaikan bahwa pemilunya berjalan, nah, dengan meskipun dengan kecurangan. Nah ini kan pemilu belum nih teman-teman. Bahkan belum ada capres ya. Karena pendaftaran baru dibuka September ya, bukan sekarang gitu ya. Tapi mulai ini rame ya, kita dengar semua gosip isu bahwa ada isu penjegalan. Nah, penjegalan, kemudian ada partai katanya ya, salah satu partai pengusung itu setiap saat didatangi pejabat secara bergantian yang menawarkan, udah lu jangan dukung si A, itu kan. Ntar dapat gini-gini, nah itu ada seperti itu teman-teman. Sampai seperti itu ya. Nah kayak gini nih tim advokasi kita bisa melakukan apa nih? Ya hal seperti itu kan memang tidak bisa dihindari. Itu alami saja hal seperti itu. Karena gimana sih orang mau menang kan berbagai cara kan dilakukan ya, walaupun dengan cara-cara curang seperti itu. Tapi paling tidak soliditas baik partai-partai pengusung maupun pendukung ya, jadi pengusung pasti 3 sudah. Sementara ini 3 dan pendukung. Dan itu kita selalu berikan pencerahan begitu, berikan masukan lah paling enggak pada relawan bahwa hal-hal kecurangan itu sudah kita ingatkan dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. Kita harus siap berpengalaman dari 2019. Begini Bang Juju, balik lagi ya, menurut gue jadi sebenarnya kecurangannya itu start from now, bermula dari sekarang dengan adanya isu penjegalan. Ya, meskipun ini masih isu lagi-lagi teman-teman, ini nggak mau mengatakan ini hoax, tapi itu sering banget dibahas gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini ya, semua waktu di GBK di tenis indoor Pak Anies bilang semua warga negara, semua anak bangsa berhak untuk dipilih dan memilih. Artinya beliau pun berhak dipilih, Bang Juju dan saya berhak dipilih gitu ya. Nah,
kalau ada yang menghalangi hak itu, nah itu kan katakanlah melanggar hukum, melanggar undang-undang. Nah, disitulah tim advokasi bekerja kan. Ini berarti ini melanggar ini nih. Kalau ada sebuah tindakan penjagalan, terbukti penjagalan misalnya, atau ada indikasi penjagalan, kan sebenarnya tim advokasi bisa mulai koar-koar nih. Nggak bisa penjagalan semua warga negara menurut undang-undang A, B, dan C, dan D punya hak bla bla bla, menurut undang-undang pemilu bla bla bla, gitu kan? Iya, maka tadi kalau kita refer kembali, mengacu dasar daripada undang-undang pemilu tahun 2017 itu, tadi katakan Mas Aji bahwa memang betul untuk mencalonkan seseorang itu kan setiap warga negara berhak ya kan, masuk baca pres itu, gitu kan. Jadi artinya kalau kita ikutin prosedur aja sesuai dengan aturan ajaran aja sangat tidak dimungkinkan kalau ada indikasi-indikasi itu tentu kita akan bersuara dan kita akan mencegah ya, dan kita akan melakukan informasi kepada publikasi bahwa cara-cara itu tidak benar yang penjagalan kecurangan seperti itu Mas Haji. Kita akan suarakan terus itu begitu loh. Indikasi penjagalan ya. Betul. Termasuk juga isu cawe-cawe. Nah, meskipun tidak pernah merujuk langsung ke salah satu baca pres yang ada cawe-cawenya, tapi kita kadang-kadang bisa merasakan ya, seperti wangi itu kan nggak kelihatan ya wangi, tapi kita bisa mencium, oh ini wangi. Nah, panas matahari kita nggak bisa ngelihat, tapi kita bisa merasakan itu panas di tangan kita kayak gitu. Nah, jadi cawe-cawe kita sebenarnya udah bisa ngerasain arahnya kemana. Gitu. Nah, itu secara hukum tim advokasi itu bisa melakukan apa? Setidaknya ya himbauan dong pasti. Iya, pastinya tadi seperti Mas Igung tadi, kalau ada istilah cawe-cawe yang terus terang aja kita katakan Mas istilah itu kan datang dari orang nomor satu di negara kita ini ya. Di mana awalnya mengatakan tidak akan dan tidak mungkin atau tidak mau ikut cawe-cawe itu dengan urusan namanya pilpres atau pileg atau apapun itu. Tapi ternyata baru seminggu kemudian kok direvisi. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara harus cawe-cawe. Katanya begitu. Jika diperlukan cawe-cawe dia akan cawe-cawe. Ini tidak konstitusi dong, ya, melanggar konstitusi dong cara-cara seperti itu. Undang-Undang Dasar 45 kita sudah jelas-jelas menyatakan bahwa presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Itu saja, nggak ada urusannya dengan pemenangan salah satu atau salah dua paslon atau belum ada paslon teman-teman. Baca capres misalnya seperti itu. Nggak ada dong, apalagi istilah gue berhak cawe-cawe dong, sama aja kan itu artinya kan gue juga berhak mendukung atau mencalonkan seseorang atau memperjuangkan seseorang untuk jadi capres ya Mas Haji ya. Itu jelas nggak. Tapi pasti ada pertimbangan. Kami udah melanggar undang-undang. Tapi Bang Juju, kalau gua ngelihatnya gini ya, soal cawe-cawe, mungkin yang bilang itu dapat info intelijen secara beliau berhak yang mendapat info intelijen bahwa jika A dan B, C, maka akan terjadi perpecahan, maka akan berbahaya untuk bangsa dan negara. Maka sebagai patriot, maka diperlukan untuk cawe-cawe. Gue lagi positive thinking itu. Lagi positive thinking bahwa diperlukan. Kalau benar ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, terima kasih ya. Nah, jadi gitu Bang Juju. Nah, itu soal cewek-cewek, dan balik lagi ke soal advokasi ya. Jadi sebenarnya Bang Juju ya, kalau kita kecurangan itu kan lagi-lagi bukan hanya di saat pemilunya udah running, tapi misalnya sekarang baliho atau kegiatan-kegiatan berkumpul di tingkat RT RW misalnya oleh relawan baca pres A. Nah, kemudian tahu-tahu dilaporin oleh seorang warga yang nggak suka ya, yang dia pendukung baca pres B kepada polisi RW. Kemudian polisi RW ada ya polisi RW sekarang ya? Iya, untuk misalnya wah ini nggak benar, ini mengganggu keamanan dan ketertiban, dibubarkan. Iya. Nah, itu gimana Bang Juju? Iya, kita juga sudah memberikan pencerdasan, pembelajaran kepada walaupun tidak semua, sebagian relawan Anies itu, bahwa sepanjang kita yang katakanlah mensosialisasikan atau mendukung seseorang gitu ya untuk sebagai baca pres atau caleg mungkin ya, itu boleh-boleh saja. Sepanjang pengertiannya adalah tidak melakukan suatu campaign atau kampanye untuk memenangkan si A, harap pilih si A atau harap pilih si B, yaitu nanti menangkanlah si A atau si B. Itu yang dilarang menurut Undang-Undang Pemilu, Mas Haji. Tapi kalau sifatnya sosialisasi tadi untuk mendukung, itu boleh-boleh saja. Ya, misalnya dukunglah bakal calon presiden AB misalnya begitu.
itu nggak ada pelanggaran hukum sama sekali, Mas Anies, Mas Haji. Kira-kira begitu. Ya artinya semua potensi kecurangan Iya. sebelum pemilu itu teman-teman dari tim advokasi nasional Iya, ini betul. udah harus bisa mengidentifikasi Iya, iya. ya dan membuat action plan ya untuk penanganannya gitu. Dan itu harus disebarkan di seluruh jaringan Ya, dari tim betul advokasi sekali. ini. Jadi Betul teman-teman ini adalah soal civil society, gerakan civil society yang harusnya nggak bisa ditumbangkan oleh kekuatan-kekuatan yang otoriter. Jika dan hanya civil society ini bersatu. Nah, Cocok saya sepakat tadi. Relawan adalah bagian dari civil society tadi, kekuatan masyarakat, ya kekuatan real ya, dari masyarakat yang murni ya, murni mereka. Walaupun memang ada tujuannya politis ya kan, karena kan dukung presiden kan politis pasti. Tapi kita tetap berharap bahwa terhindar dari kecurangan-kecurangan itu. Dan tadi seminar tadi juga ada kami singgung gitu. Kami nanti akan memberikan semacam guidance, Mas Haji. oh siap. Guidance kepada para relawan bahwa hal ini yang boleh dilakukan, bisa dilakukan, atau ini tidak boleh dilakukan, ini dilarang secara undang-undang seperti itu, ya, agar mereka aman secara normatif dan secara undang-undang peraturan Jadi negara ini. Kira-kira jadi begitu. gitu teman-teman, Bang Juju ini juga sebenarnya pengurus di sebuah partai politik, DPP malah ya, dan juga banyak relawannya. Jadi satu hal yang gue kagumi ya dari fenomena relawan, itu relawan tuh dia punya tujuan politik, tapi not for him. Mostly bukan untuk dirinya. Yeah. Teman-teman gua yang yang di partai politik gitu, dia nyalek atau apa, itu tujuannya aktivismenya adalah untuk dirinya. Teorinya. Memenangkan dirinya menang jadi anggota DPRD DPR dan pusat sebagainya gitu. Atau ingin menjadi ketua DPC, DPD dan sebagainya di daerahnya, di partainya gitu. Nah, kalau relawan ini enggak. Dan ini kerasa banget ya teman-teman, ketika kita bergerak, relawan ini lebih gampang ngeluarin uang, ya, mereka lebih ikhlas ngeluarin uang untuk patungan untuk ini itu dibandingin teman-teman yang di parpol. Relawan Anies Baswedan loh. Relawan Anies Baswedan. Iya, betul, itu penting. Iya, oke. Nah, kalau di parpol, kadang gue juga ngerasain gitu kan, kayaknya asikan di relawan, itulah civil society. Tapi sistem politik di Indonesia masih mostly masih banyak bertumpu pada parpol. Ya, satu itu pemilu hanya boleh diikuti Pak. Relawan kan nggak bisa ikut kecuali dia gabung di parpol. Kemudian itu tadi soal saksi harus dapat surat kuasa dari parpol. Yang ngajuin capres, baca pres, yang ngajuin caleg juga partai politik. Nah, gitu. Sementara partai politiknya ya teman-teman tahu sendiri banyak banget kritik terhadap partai politik di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan partainya Bang Juju, which is my partai juga, partai gue juga, ya bisa mengubah imaji partai politik di Indonesia. Partai baru ya, belum sebagai ini ya, belum sebagai pendukung ya, pendukung presiden. Oh iya, partai baru tapi belum bisa ngusung. Oh, belum bisa ngusung, pendukung sudah bila ya. Pendukung. Iya. Jadi tahu kan partainya apa? Ya, Bang Juju. Oke. Sukses dengan kerelawanannya. Insya Allah. Jadi gue salut banget sama Bang Juju. Amin, ya. amin. Ini senior gue di UI Amin. dan aktif banget dan ikhlas banget sampai banyak yang nanya, Bang Juju, lu tuh kebanyakan pro bononya. Iya. Amin. Tapi dia nggak pernah miskin, teman-teman. Insya Allah. Tambah kaya. Insya Allah. Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak, Dul. Terima kasih banget. Terima kasih banyak, Dul. Yo, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.